Iya pemirsa, banyaknya bibit-bibit yang bertumbuhan di sekitar media yang kita gunakan dan penampakan visual tanaman tomat yang gemoy-gemoy seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan unsur hara yang ada pada media limbah ini begitu luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengecek ya tanaman tomat yang sudah kita tanam hampir 14 hari yang lalu. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Lebaran ya, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim yang saat ini sedang dan masih merayakannya ya. Baik pemirsa, saya ingin menunjukkan ke pemirsa tanaman tomat yang sudah kita tanam di limbah organik yang berasal dari dapur ya. Dan seperti janjinya di awal kemarin di video sebelumnya, tanaman ini tidak akan kita pupuk dengan pupuk apapun, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Nah, karena kita ingin tahu sebenarnya seberapa besar efek atau seberapa besar pengaruh dari media tanam yang kita gunakan. Yang media tanam itu isinya kemarin berupa kompos ya, kompos dari bahan organik, khususnya bahan organik sisa-sisa sampah dapur yang berupa daun, buah, kulit buah dan macam-macam. Yang kita yakini sebenarnya dari bahan-bahan tersebut sudah bisa mencukupi kebutuhan hara untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat ini pemirsa ya. Oke pemirsa, inilah tomat yang kita tanam di pot yang media tanamnya menggunakan kompos dari sisa-sisa limbah organik dapur. Nah, ini kenapa menggunakan batu? Ya ini sebenarnya pemirsa jangan ini ya. Ini batu sebenarnya kemarin karena saya taruh di sini karena ayam ya ngeker-ngeker di sini nih. Jadi batu ini tidak ada hubungannya dengan apa yang kita cobakan di media ini ya pemirsa ya. Oke, ini pot yang berikutnya kita lihat coba pertumbuhan daunnya cukup bagus ya. Daunnya lebar-lebar. Kemudian tinggi tanamannya pemirsa, tinggi tanamannya ini sekarang sudah hampir 35 cm-an ya. Rata-rata 35 cm. Nah pemirsa, sementara ini adalah tanaman tomat yang kita tanam di media sekam bakar ya pemirsa ya. Nah, pertumbuhannya tinggi tanamannya masih berkisar antara 20-an cm ya. Kemudian batangnya ya tidak terlalu gemoy ya, kurus-kurus, langsing-langsing. Nah, ini juga. Jadi ini kita tanamannya tanggal berapa kemarin ya? Tomat tanggal 27 Maret, sekarang sudah tanggal 11 ya, 11 April ya, kurang lebih umurnya sudah 2 minggu ya setelah tanam ya. Kemudian daun tanamannya agak sempit-sempit ya, tidak terlalu lebar seperti yang kita tanam di pot yang menggunakan kompos ya. Nah ini kemudian cenderung agak menguning ya daunnya ya, seperti ini, seperti kekurangan nitrogen kalau tidak salah ini ya. Iya pemirsa, ini coba kita cek ya di pot yang medianya menggunakan kompos ini. Banyaknya bibit-bibit dari limbah yang kita buang di media pot galon ini menunjukkan bahwa betapa nutrisi yang ada pada limbah organik yang sudah menjadi kompos ini cukup tersedia bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita lihat juga ini batang tanaman tomat ini pemirsa. Batang tanaman tomatnya gemoy-gemoy ini ya. Baik pemirsa, jadi itulah sekilas tadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat yang sudah kita tanam di media limbah organik dapur ya.
Jadi secara umum, secara visual ya, pengamatan selama 2 minggu terakhir ini pertumbuhannya memang luar biasa, gendut-gendut, gemoy-gemoy ya. Nah, ada 2 pot yang memang saya gunakan untuk perbandingan ya. Walaupun sebenarnya sih perbandingan hanya 2 pot ini tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa mewakili, tidak bisa memenuhi persyaratan untuk uji perbandingan. Tapi sejauh ini dari 2 pot yang ada itu memang perbedaannya cukup signifikan sih untuk sementara ini ya, untuk sementara ini dari aspek pertumbuhan vegetatifnya. Ya, yang 2 pot dengan menggunakan media sekam bakar ini memang pertumbuhannya sedikit agak kurus-kurus ya. Ya, tapi lepas dari itu nanti kita coba monitor terus perkembangannya sampai terakhir ya, sampai pertumbuhan generatifnya seperti apa. Ya pemirsa, kita tidak ingin mengatakan bahwa dengan menggunakan media sekam bakar ini tidak bagus ya. Iya, menggunakan media sekam bakar ini juga sebenarnya cukup baik ya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena media sekam bakar ini pemirsa memiliki tingkat porositas yang cukup tinggi. Kemudian daya menyimpan airnya juga cukup baik ya kalau kita menggunakan sekam bakar. Hanya saja memang kalau menggunakan sekam bakar, jika kita tidak menambahkan pupuk atau unsur-unsur hara tambahan yang berasal dari luar ya, yaitu akibatnya seperti ini ya. Kemungkinan besar yang akan terjadi seperti yang pemirsa lihat ini. Karena apa? Karena kalau mengandalkan hanya dari unsur hara yang terdapat dari sekam bakar ini tidak cukup, jelas tidak cukup. Karena sekam bakar belibet. Karena sekam bakar sendiri kandungan haranya sangat minim sekali. Ya, jadi kalau kita mengharapkan dari sekam bakar ini unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu bisa terpenuhi, sepertinya tidak bisa. Ya, sebab penggunaan sekam bakar ini fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki struktur media, ya, tidak untuk mensuplai unsur hara bagi tanaman. Ya, suplai unsur hara bagi tanamannya tetap perlu ditambahkan. Ya, jadi itulah kemungkinan atau bahasa penelitiannya adalah hipotesis yang bisa kita sampaikan mengapa perbedaan sangat mencolok terjadi antara media tanam yang menggunakan kompos dari bahan organik limbah dapur cukup baik perkembangan tomatnya, sementara yang di sini perkembangannya bagus, hanya lebih lambat sedikit gitu ya. Gitu ya pemirsa ya. Oke, baik, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.